Morning guys, hari ini aku RUPS Saham Akra for the first time. Check it out. Kelas waktu Indonesia bagian Barat. Kinerja AKR Korporindo Tbk tahun 2023. Laba bersihnya naik 16%, yaitu sebesar 2.780 juta rupiah. Laba operasinya naik 15%, yaitu sebesar 3.561 juta rupiah. Kerangka bisnis portofolio AKR Korporindo. 1. Ada 32.000 pekerja yang direkrut perusahaan untuk proyek JP. Yang kedua, kontribusi perseroan bagi negara, yaitu menyumbang sebesar 1.970 juta rupiah untuk pajak penghasilan, pajak final, serta pajak final terkait penghasilan keuangan. Perusahaan menggunakan teknologi IT untuk meningkatkan efisiensi operasi. Dalam proses distribusi, adanya real-time monitoring untuk mengetahui bahwa driver yang sedang mengantar dalam kondisi sehat dan layak bekerja. Inisiatif keberlanjutan AKR di masa depan, yaitu memanfaatkan potensi JIP sebagai kawasan industri hijau. JIP merupakan akselerator pertumbuhan industri Indonesia. Yang pertama, lokasinya strategis di tengah Indonesia dengan pelabuhan laut dalam, yaitu 14-16 meter. Kedua, akses multimoda. Yang ketiga, status kawasan ekonomi khusus yang memberikan manfaat fiskal dan non-fiskal. Yang keempat, membentuk ekosistem hilirisasi. Dan yang kelima, fasilitas dan utilitas kelas dunia yang mendukung produktivitas. Andri, pemegang saham minoritas 269.000. Perolehan aset apa sebesar 635 miliar. Terima kasih. Sudah sempat dibahas ada penambahan armada kapal, Pak. Jadi di 2023 lebih kurang sekitar hampir 200 miliar. Kemudian juga banyak SPBU di mana kerjasama dengan retail TV, Pak, sepanjang penambahan dari sekitar 4. Nah, kemudian juga ada beberapa capex untuk revitalisasi, kemudian maintenance untuk terminal-terminal storage kita di seluruh Indonesia, Pak. Juga selain itu ada penambahan armada untuk truk, Pak, untuk ekspansi. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Tangki di Surabaya. Termasuk, Pak. Jadi termasuk untuk maintenance rutin. Ya, oke, terima kasih. Nurun, tiap tahun penyebabnya karena hutang terlalu besar. Karena hutang terlalu besar, hutang bank dan obligasi. Tindakan apa yang manajemen lakukan untuk memperkecil hutang tersebut? Kalau lihat sebenarnya terjadi pertumbuhan, Pak, ya pertumbuhan itu dapat dilihat juga dari net profit kami. Mutasi di halaman di laporan keuangan halaman 6 itu kelihatan, Pak. Jadi ada pertambahan ekuitas dari laba profit perusahaan. Kemudian mutasi mungkin pengurangan adalah berupa dividen yang kita kembalikan kepada para pemegang saham, Pak. Sudah sesuai dengan pasal-pasal dan juga peraturannya, dan juga untuk tahun 2023 juga udah persetujuannya udah dapat dari RUPS tahun sebelumnya, jadi sudah sesuai dengan pasal-pasalnya. Mohon penjelasan besarnya gaji dan tunjangan bagi komisaris. Terima kasih. 1.3 ditetapkan di dalam RUPS, Pak. Atas kesempatan, nama saya Andri, pemegang saham minoritas. 5 manfaat ya. Yang pertama,
kita ingin meningkatkan rasa kepemilikan karyawan kunci untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing. Karena dengan rasa kepemilikan ini kami percaya mereka bisa bekerja lebih baik dan lebih lebih berkomitmen, mendapatkan harmonisasi antara kepentingan perseroan dan kepentingan peserta EMSOP, karena mereka juga sebagai pemegang saham meskipun masih sebagian besar dalam hak opsi. Yang ketiga, peserta program sehingga dapat memacu kinerja manajemen dan juga karyawan perseroan. Yang keempat, meningkatkan loyalitas peserta program EMSOP serta meningkatkan kinerja dan profitabilitas perseroan di kemudian hari, karena EMSOP ini berlaku untuk masa 4 tahun. Yang kelima, menarik dan mempertahankan manajemen dan karyawan yang berprestasi dalam perseroan. Ini